ada kapasitif OA lutut. Pertama kita pegang di sini ujungnya ya, jangan lupa. Kemudian ini kan ada sendi-sendinya ini. Sendinya kita longgarkan dulu. Nah, sehingga mudah. Ini juga bisa kita longgarkan. Dia bisa pronasi, spinasi seperti ini. Ya. Jangan lupa ini yang pegang. Kalau kalian lepas, jatuh, pecah nanti bayaran. Ganti kita. Misal OA lutut. Nah, baru kita lepas sampai pecah. Oke, satunya juga. Kita kendorkan dulu. Jangan. Nah, dikencangkan dulu baru dilepas. Jangan sampai kita belajar ganti rugi. Jaraknya berapa? Bervariasi. Ada yang 2 sampai 5 cm, ada yang beberapa inci, ada seperti ini. Nah, ini pemasangan, nama pemasangannya adalah kontraplanar. Kontra itu berkebalikan, berbalikan. Kontraplanar. Ini di sini ada namanya tuning, misalnya tuning. Aduh, sorry. Ini ada waktu, lama waktu terapi, misalnya 30 menit tadi ya, defaultnya 30 menit. Nanti kita bisa sesuaikan, misal 20 atau 25 menit misalnya. Ini powernya satuannya watt. Ini ya powernya satuannya watt. Kalau di elektrik kemarin kan satuannya miliampere ya. Ini watt. Kemudian di tengah ini ada tuning. Tuning ini adalah seperti apa medan elektromagnetik yang terjadi pada pasien. Satuannya persentasi. Sehingga kalau bisa jangan sampai 90% ke bawah. Harus 90% ke atas. Itu artinya medan elektromagnetiknya baik, bagus. Tapi kalau pasiennya gerak, dia langsung turun. Ya. Nah, itu adalah antara sirkuit di mesin dan sirkuit pasien itu harus sesuai. Penempatan yang tidak sesuai nanti juga akan turun tuningnya, nggak bisa 100%. Ini testasnya masih bagus. Terus, nah ini radiasi. Sampai segini itu masih ada radiasi. Jadi hati-hati. Kalau pasien paling seminggu 2 kali 3 kali loh. Kalau orang yang kerja setiap hari bisa 50 pasien. Yang perempuan laki-laki hati-hati. Lagi yang orang mengandung ini ya terapis. Masih ada radiasi. Itu apa Pak? Radiasi. Dia mendeteksi medan elektromagnetik sampai mana. Nah, ini alat yang modern ya. Kalau alat yang dulu itu sampai mengganggu TV di atas. Radiasinya tinggi. Sehingga hati-hati. Kita nggak tahu di tempat praktik itu alatnya seperti apa SWD. Sehingga pastikan kalau mengaplikasikan SWD, cari lampu indikator radiasi seperti ini. Kemudian kira-kira di mana paling lemah? Oh, di sini bisa. Jadi saya jarak aman di sini pasien ngobrol analisis bisa. Jangan kita seperti ini loh. Kalau seperti ini radiasinya ini yang perlu. Ini kalau di Kanada itu sudah ada APD, sudah ada kayak insuransi. Jika kita mengaplikasikan dengan resikonya tinggi, terapisnya mempunyai resiko radiasi dari elektromagnetik. Nah, ini contohnya, ini adalah tuning. Jadi silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mulai selesai nggak? Nah itu lihat, kalau goyang ini langsung turun. Berarti nggak efektif kan? Ya, ya, medan elektromagnetiknya terganggu. Enggak sih. Nggak bisa tercipta dengan baik.
Sehingga harus dievaluasi lagi. Mungkin posisi elektrodenya, posisi pasiennya, apa terlalu banyak. Biasanya ketika OA itu banyak sekali kalau praktek itu duduk tapi kakinya menggantung. Ketika kakinya menggantung diberikan seperti ini, nggak bisa sebenarnya nggak bisa bagus. Karena kakinya pasti akan bergerak. Harusnya posisi paling paling apanya? Paling nyaman ya pasti duduk. Berbalik terlentang. Tapi bagusnya yang kayak gini atau sambil tiduran? Bagusnya tempat kita longgar nggak apanya semua bednya isi pasien semua ya udah pakai duduk nggak masalah seperti ini. Yang penting medan magnetiknya itu bagus, tuningnya bagus itu. Mau berbaring atau duduk. Kalau pasien duduk lama nyeri punggung ya udah terlentang mau nggak mau berbalik terlentang. Tapi kalau pasiennya nggak ada keluhan nyeri punggung, dia duduk lama, oke, ya sudah. Itu dari pasien. Dia menggunakan medan elektromagnetik. Kalau inframerah, sudah tahu inframerah? Tahu. Sudah pernah praktek inframerah? Belum. Belum praktek? Belum. Tapi sudah pernah memegang inframerah kemudian menyalakan? Belum. Yang pernah ya belum. Nah, kalau inframerah itu memanaskan jaringan dengan cahaya, dengan sinar. Kira-kira kalau lampu inframerah itu kita nyalakan kemudian kita tutupi lampunya, pakai kuku itu bisa nggak panas jaringannya? Kalau ini bisa. Ini nggak perlu kita suntikan seperti ini, kita tutup seperti ini bisa panas. Kalau inframerah nggak bisa dibuka. Nah, dia menggunakan medan elektromagnetik. Masih terasa hangat? Masih terasa hangat? Dia masuk ke pegang. Pegang ini ya, alatnya ya. Pegang gini. Panas enggak? Enggak. Kalau inframerah sudah panas, nggak mungkin bisa pegang. Sehingga kalau inframerah itu memanaskan dengan sinar, tapi kalau ini menggunakan elektromagnetik. Maksudnya elektromagnetik seperti apa? Ketika dipaparkan medan elektromagnetik, maka molekul di dalam tubuh pasien ini bergoyang, bergetar. Molekul di dalam sini ya, bergetar. Sehingga yang menyebabkan panas adalah molekul di jaringannya yang ada. Bukan mengeluarkan gelombang yang panas itu. Jadi kayak tenaga dalam menggerakkan sesuatu tapi tanpa menyentuh ya. Ini menggerakkan molekul di dalam jaringan tubuh pasien tanpa menyentuh. Karena molekulnya bergerak terus di dalam tubuh pasien maka menimbulkan panas. Berbeda dengan inframerah. Kalau inframerah dengan tipis seperti ini panas lagi, kurang panas. Yang membedakan antara inframerah dan SLID.